dia punya saraf itu kalau pecah itu bisa mengakibatkan meninggal dunia. Biasanya akhir tahun mau cari dokter itu susah sekali, apalagi dokter spesialis ahli bedah anak. Tuhan kasih lihat, ini loh, ini anakmu, ini loh perkembangannya, ini loh mujizatnya, itu luar biasa sekali. Shalom semuanya, kembali lagi di konten Sabar Santai Bareng. Nah, kali ini kita santai bareng dengan tamu spesial juga nih, jauh-jauh dari Jambi, datang ke sini untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu dari nama dan kesibukannya sekarang. Ya, halo semuanya. Semoga kesaksian ini membawa berkat buat kalian semua. Saya Natali, saya dari Jambi. Saya seorang ibu rumah tangga sambilan ya bantu suami lah. Terus saya punya 3 putri, sudah besar-besar, dan saya melayani Tuhan. Wah. Nah, sebentar dulu nih, bagusnya aku panggil apa nih? Tante, Cici kah? Atau AI? Jangan dong, masa panggil AI, panggil Cici aja. Masih muda nih, masih muda. Iya, Berjiwa muda. Yes, umur boleh tua, tapi kita pasti berjiwa muda. Oke nih, Ci, mungkin boleh apa nih kira-kira kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang pernah dialami? Saya mengalami kebaikan Tuhan tuh bukan sekali dua kali dalam hidup saya, tapi saya sangat mengucap syukur Tuhan begitu baik di dalam hidup saya ketika saya mengandung anak kedua saya itu. Itu memang ketika mengandung anak kedua itu secara tidak sengaja. Jadi sebenarnya saya tidak mengharapkan, saya hampir membuang anak itu karena dia selisih 7 bulan dari anak pertama saya. Jadi kesannya itu, waduh, saya baru punya anak 7 bulan, saya hamil lagi. Tapi suami saya bilang, nggak apa-apa, itu rezeki dari Tuhan. Terjadi penolakan itu membuat saya meminta ampun sama Tuhan. Maksudnya, ini berkat dari Tuhan, ya udah. Waktu mau melahirkan, biasa itu kalau 7 bulan bayi itu tua. 8 bulan usia kandungan itu muda. Nah, saya melahirkan anak saya itu 8 bulan 2 minggu. Jadi usianya itu, kandungan itu kembali ke muda. Malam itu tanggal 19 Juni itu saya terjadi yang namanya pendarahan. Tapi saya tidak tahu. Jadi malam-malam saya bangun, saya berdiri di samping ranjang, terjadi pendarahan luar biasa. Terus saya pikir, oh kok pecah ketuban? Karena saya anak pertama, saya tidak pecah ketuban. Jadi saya tidak tahu itu pecah ketuban atau apa. Saya lihat, oh kok banyak darah ya? Terus saya telepon ipar saya, dia datang, kebetulan tetangga. Terus dia bilang, pecah ketuban putih, kok ini merah ya? Dia bilang, ya udah ke rumah sakit aja. Ternyata diperiksa itu solusi plasenta namanya. Jadi plasenta dari kandungan yang menyuplai oksigen dan makanan ke bayi saya itu putus, sehingga terjadi pendarahan. Segera dokter suster langsung bilang, wah ini solusi plasenta, ini harus segera dioperasi. Panggil dokter kandungan bilang, iya ini supply oksigen dan makanan ke bayi sudah terputus. Karena pendarahan saya gerak sedikit aja itu darah saya baring ember di bawah kasur saya itu darahnya udah besar-besar. Cici saya yang nemenin saya udah lemas, dia bilang, aduh itu darah udah kayak hati ayam udah keluar besar-besar gitu pendarahan. Terus kata dokter, ya udah sito, panggil dokter anestesi. Panggil dokter anestesi itu lama sekali sampai dokternya marah. Dia bilang ini keadaan sito, jadi harus cepat karena bisa mengakibatkan kehilangan bayi. 1 jam proses tunggu anestesi datang, saya udah nggak sadar, udah hampir nggak sadarkan diri karena pendarahan. Saya disuntik untuk operasi aja udah nggak kerasa karena saya udah hampir pingsan. Setelah itu keluarlah bayinya, pertama tidak menangis, sampai suami saya di depan tuh udah nangis, dia udah, aduh ini bayinya udah keluar kenapa tidak menangis. Tetapi puji Tuhan, kuasa Tuhan begitu luar biasa, akhirnya menangis. Dokter keluar, dia ngomong sama suami, anak istrinya selamat. Ini adalah anak mujizat, karena dalam kasus seperti ini ditunggu selama 1 jam, biasa keluar tuh anaknya udah tidak bernafas. Tapi ini memang Tuhan mau menetapkan anak ini menjadi anak ibu dan bapak, dia begitu. Dan puji Tuhannya lagi, harusnya anak ini ditaruh di inkubator yang pemanas karena masih terlalu kecil. Jadi saya lahirin anak saya yang kedua itu, saya lihat sendiri tuh udah mau bedonginnya udah
geli sekali karena dia cuma ada 2 kilo lebih gitu kan. Jadi dia kecil sekali tanpa harus masuk inkubator, tetapi dia bisa hidup, maksudnya bisa tetap bertahan hidup, survive sampai saat ini. Bukan cuma itu pertolongan Tuhan di dalam hidup saya untuk anak kedua saya. Setelah dia berumur 9 bulan, ternyata dia ada namanya hernia, pembengkakan di bawah perut. Saya bawa ke dokter, terus dokternya bilang, oh nanti dengan bertambahnya usia bayi, otot perutnya itu akan normal dan dia akan kembali naik ususnya. Tapi waktu itu bulan Desember, saya ingat sekali, itu tanggal 28 Desember, dia nangis sepanjang malam, dia nangis, terus pembengkakan. Saya tahu sekali hernia itu kalau terjadi pembengkakan tidak operasi, terjepit, dia punya saraf itu kalau pecah itu bisa mengakibatkan meninggal dunia. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sepanjang malam saya tidak tidur. Saya konsultasi, kebetulan ada dokter anak itu teman. Jadi saya telepon, dia bilang itu harus segera dioperasi. Saya bilang, aduh, kalau misalnya dioperasi di Jambi berapa lama ya prosesnya? Dia bilang, sebenarnya tidak lama, tapi proses penyembuhannya mungkin sekitar 5-6 hari di rumah sakit. Terus kata Kosoni, gak usah, kita ke Jakarta saja karena ini masih bayi kan, masih dalam usia belum 1 tahun. Saya bilang, gimana ya, kok tiba-tiba kita mau ke Jakarta, mau cari dokter apa? Nah, Tuhan itu luar biasa baik. Saya pergi beli susu pulang, saya bawa 1 majalah. Nah, Kosoni itu ada baca, saya tanya sama dokter yang di Jakarta, kebetulan saya punya ipar, dia bilang, oh ya udah kalau gitu kamu ke dokter, saya lupa nama dokternya, itu di daerah apa ya namanya, sudah cukup lama saya lupa nama rumah sakitnya. Nah kita ke sana cari, itu tanggal 30 Desember. Sampai ke rumah sakit itu dokter ternyata tidak praktek, tapi dia praktek di rumah sakit yang lain. Terus tapi dia kasih nomor telepon kontak dokter. Puji Tuhannya dokter itu luar biasa. Teleponnya tuh dipegang sama supir. Jadi kita kontak, supirnya yang angkat. Supirnya bilang, oh ya dokter di sini, bapak kesini aja, dokter praktek sampai jam sekian. Kita datang, terus dokternya bilang, oh kalau ini harus operasi, dia bilang gitu. Kalau tidak ya bisa meninggal, dia bilang gitu. Jadi tanggal 31 Desember kita operasi. Itu puji Tuhan sekali karena biasanya akhir tahun mau cari dokter itu susah sekali, apalagi dokter spesialis ahli bedah anak itu biasanya dokter keluar negeri. Nah kemarin itu dia kebetulan sekali dia tidak keluar negeri, jadi kondisinya dia stay di Jakarta. Dia bilang harus puasa ya Bu, kita operasi jam 9 pagi. Ya udah, namanya anak belum 1 tahun suruh puasa ya nggak bisa, pasti dia ribut mau susu, lapar apa segala macam. Sampai ke rumah sakit jam 9 pagi. Ternyata dokter ada tindakan sito, ada anak kecil juga usus buntu pecah, jadi dia harus tangani yang sito itu dulu. Jadi kita ditunda sampai jam 11 siang. Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus jangan sampai terjadi pecah juga saya punya anak, dia punya hernia itu, karena kita udah tahu risiko-risiko yang sudah dikasih tahu sama dokter. Saya cuma berdoa, Tuhan jangan sampai ini anak rewel karena dia tidak makan, karena dia harus dalam kondisi perutnya kosong baru bisa dioperasi. Dari malam dikosongkan perut sampai jam 11 siang, bayangin bayi nangisnya seperti apa. Dia rewel seperti apa, nangis mau minum mau ini mau segala macam. Cuma saya bilang ayolah sayang, sabar. Terus dia kan mau diambil darah, darah, dia nangis. Setiap kali lihat suster datang pakai baju putih dia nangis. Saya sampai bawa dia, waktu itu zaman dulu masih ada telepon yang tahu kan, telepon umum yang itu, saya sampai bilang ayo suruh papinya, ayo telepon Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus ya, suruh cepat ya, perutnya jangan lapar. Saya sampai nangis. Terus dalam kondisi jam 11 dokter keluar, suster bilang ya udah Bu, giliran Jessica yang mau dioperasi. Terus saya bilang tapi ini kan belum dibius. Dia bilang iya biusnya di dalam, tapi ibunya tidak boleh masuk. Jadi anak saya yang masih belum 1 tahun itu ditarik paksa sama suster cowok gitu. Waduh, dia narikin tangan kita sampai mami gitu, sampai aduh saya sampai nangis. Saya sampai bilang aduh Tuhan Yesus tolong anak saya dibius di dalamnya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Saya sangat bersyukur
Saya di luar sampai suster yang jaga dia nemenin juga nangis gitu. Maksudnya saya sangat bersyukur pertolongan Tuhan luar biasa dari dokter yang harusnya tidak ada. Tuhan tunjukkan dokter yang tepat, khusus dokter anak. Terus Tuhan kuatkan dia operasi dengan kondisi dia bisa menahan lapar dari malam sampai jam 11 siang. Setelah operasi sekitar 1,5 jam dia keluar, digendong juga, nggak pakai ranjang, digendong sama suster, terus dikasihkan ke kita dalam posisi dia masih antara sadar dan tidak sadar. Jadi selama di rumah sakit, asal dia kelihatan suster pakai baju putih, dia nangis, dia jerit-jerit. Jadi dia trauma dengan suster yang pakai baju putih. Saya bilang sama suami saya, Pi, kayaknya aku kalau lihat dia seperti ini nggak tahan. Setiap kali dia nangis sampai gemetar. Saya bilang, coba kamu telepon dokter, kita pulang saja. Kalau tidak pulang, lama-lama anak ini akan trauma terhadap rumah sakit, terhadap perawat, terhadap dokter. Nanti kalau ada apa-apa kita lebih repot lagi. Terus kita telepon dokter, terus dokter bilang, kondisi anak seperti apa? Jadi kita kasih ke susternya biar susternya ngomong. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi ada bentolan infus yang jarumnya masih nancep di sini, ditutup pakai plester supaya kalau ada apa-apa infus tinggal masuk. Kalau tidak kan dia mau cabut karena dia lihat ada infus, dia tidak mau, dia mau cabut. Terus kita bilang, dok, saya mau minta pulang aja karena kondisinya anak ini terus nangis. Saya tidak tega. Terus dokter bilang, ya sudah, dengan kondisi ini jangan dicabut, Bu. Nanti kalau ada keadaan darurat, Ibu kembali ke rumah sakit, ini tinggal dimasukkan infus, tidak cari urat lagi. Saya bilang iya. Tapi puji Tuhan malam itu kita pulang, dia tidur dengan nyenyak di rumah ipar saya. Terus besok paginya dia bangun juga, kan ada plesterannya, dia mau mandi, dia mau minta buka karena dia lihat kan dia mau minta buka. Saya bilang nggak apa-apa deh, jangan dibuka. Terus kita bohongin, terus kita bawa dia jalan gitu, dia mau jalan, dia mau lari. Saya bilang, saya sampai telepon dokter lagi, dok, dia mau jalan, nggak mau digendong, nggak mau di kursi troli, dia mau jalan. Nggak apa-apa, Bu, justru dia jalan bagus supaya ususnya itu kembali, kan kita keluarin, dimasukin, terus dia bisa kembali normal gitu. Maksudnya nggak apa-apa, Ibu kasih jalan aja, dia mau lari nggak apa-apa, selagi plasternya tidak terlepas. Puji Tuhan 3 hari proses penyembuhan, saya bawa dia ke rumah sakit untuk periksa lagi jahitannya, untuk buka plester, dan semuanya normal. Dan itu kuasa Tuhan luar biasa karena yang saya pikirkan akhir tahun mana ada dokter operasi pas tanggal 31 Desember, orang lain merayakan pergantian tahun, saya nangis di rumah sakit lihat anak saya mau dioperasi, terus tapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, itu adalah anak mujizat saya dari saya lahir, Tuhan sudah tolong saya di saat saya melahirkan, Tuhan akan tolong di saat pemulihan dia waktu proses operasi hernia itu. Gitu. Jadi kami sangat bersyukur dia juga boleh tumbuh dewasa seperti saat ini, sudah 19 tahun, tumbuh dan sehat ya, dengan sehat, dengan tidak ada keluhan apapun. Dengan saya melihat perkembangan mereka yang cinta dalam Tuhan, yang kita arahkan supaya mereka melayani Tuhan. Karena saya selalu menanamkan di dalam kehidupan anak-anak saya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Jadi kita tidak bisa membalas pertolongan Tuhan itu melalui ini saya kasih duit, tidak, tapi dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk melayani. Karena ketika saya pribadi melayani Tuhan, saya mengalami begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang kadang-kadang saya pas melayani, ya saya kan WL, saya sampai kadang ketika mengangkat satu pujian itu, saya punya air mata itu sampai turun, sampai saya tidak bisa nyanyi. Kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya berdiri di atas mimbar kudus-Mu ini ketika saya menaikkan satu pujian. Saya menangis, saya sebenarnya tidak mau, karena saya tidak mau dilihat jemaat. Tapi saya tidak bisa menahan lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap pujian yang saya naikkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bilang tidak apa-apa.
kamu bukan mau memperlihatkan kepada orang-orang kalau kamu itu menangis karena kamu buat, tapi itu dari hati kamu. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang ketika saya mengalami satu kebaikan Tuhan yang luar biasa, saya nyanyi kayak slide dikasih Tuhan, ini loh pertolonganku buat kehidupanmu, ini loh pertolonganmu, pertolonganku buat kehidupanmu. Saya langsung, oh ya Tuhan, kau begitu baik. Terus langsung kayak air mata itu tidak bisa saya tahan, saya selalu menangis. Anak-anak saya juga kadang, Mami setiap kali menyanyi, sampai teman baik saya, Bu, kalau ibu di atas mimbar itu menangis, saya jadi ini. Saya bilang, saya sebenarnya tidak mau, tapi itu air mata keluar sendiri. Karena saya begitu merasakan kebaikan Tuhan, bukan saya punya masalah, tidak. Bukan saya mengalami, aduh saya sesaat hati punya masalah, tapi enggak. Tapi yang saya rasakan ketika saya berdiri di atas mimbar tuh, Tuhan begitu baik. Saya yang tidak ada apa-apanya, suara pas-pasan, Tuhan boleh pakai saya dengan luar biasa. Di atas mimbar boleh memimpin jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya sangat bersyukur. Makanya saya selalu dorong anak-anak, ayo melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Apapun yang terjadi saat pelayanan, gesekan, sebel, itu pasti ada. Tidak mungkin semuanya berjalan normal. Tetapi ketika terjadi gesekan, ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa menguasai diri kita, kita diangkat semakin tinggi sama Tuhan. Itu yang kita dijadikan kepala bukan ekor. Yes, itu yang saya selalu doakan di dalam kehidupan saya. Kalau saya itu dijadikan kepala dan bukan ekor. Gesekan-gesekan yang terjadi adalah hal yang wajar dan normal yang memang saya harus hadapi ketika saya mau naik kelas. Sedangkan anak sekolah aja mau naik kelas, mereka melalui ujian, baru naik tingkat. Nah begitu juga dengan pelayanan saya yang sebenarnya cuma dari usher, kolektan, terus saya singer. Terus ketika saya disuruh jadi WL pun saya enggak bisa. Saya enggak punya keberanian. Coba, kamu coba. Minta tuntunan Tuhan, saya coba sampai saat ini. Dan itu kekuatan dari Tuhan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah berpikir untuk bisa sampai saat seperti ini. Dan saya sudah berapa kali juga pengen melepaskan pelayanan ini, tapi di dalam diri saya itu ada Roh Kudus yang mengingatkan, kamu tuh loh kalau melepaskan pelayanan kamu ingat nggak Tuhan tuh pernah tolong kamu di sini. Kamu balas Tuhan dengan apa kalau tidak melalui pelayanan kamu? Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Saya selalu bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya mau melayani Tuhan, bukan karena hanya mau minta mujizat, tapi karena memang Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Yang kalau saya cerita tuh, aduh Tuhan tuh luar biasa lah pokoknya dalam hidup saya, dalam perkembangan anak-anak saya, itu luar biasa sekali. Yang saya tumpangi tangan supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih lihat, ini loh, ini anakmu, ini loh perkembangannya, ini loh mujizatnya. Itu luar biasa sekali dalam hidup saya. Oh, berarti puji Tuhan sekali ya, pertolongan Tuhan. Itu mungkin bisa dibilang ujian yang berat kali ya, apalagi sampai anak sendiri gitu kan, anak kandung sendiri yang sakit gitu kan, baru lahir terus Tuhan kasih ujian sakit gitu kan. Dan itu pun mungkin kalau mau dibilang 20%, 80% chance untuk kehidupan dia. Tapi wow, puji Tuhan sekali, anak itu sekarang sehat, tumbuh besar sehat, ya kan, dan juga melayani Tuhan sepenuh waktu gitu. Nah teman-teman, mungkin dari kesaksian ini yang saya dapatkan mungkin begini, di saat kita berserah seutuhnya kepada Tuhan, di saat kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Masalah pergumulan Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Di saat kita tidak ada jalan lagi, Tuhan yang buka jalan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan untuk anak muda di zaman milenial ini gitu. Ya, kesan dan pesan buat anak-anak zaman milenial sekarang ini, melayani Tuhanlah di saat kamu punya waktu. Karena kenapa? Waktu Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kita betul-betul ketika kita menyerahkan diri kita total kepada Tuhan,
kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yakinlah mujizat itu nyata. Amin. Sampai saat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Amin. kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Ci udah berkesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, dan semoga ini bisa menjadi sumber berkat dimanapun mereka yang menonton gitu kan. Yes. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau bersaksi, yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup mungkin teman-teman, boleh di-sharekan ke email kita ataupun melalui DM Instagram kita di The Chosen Entertainment. Sekian dari kita mungkin ya. Oke, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan Share ke seluruh teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.